Pak? Tapi kalau di AFC katanya lebih mudah ngejar di AFC. Tepat sekali. Ya, karena kalau Anda samurai Anda udah punya income 50 versus 50 juta. Lebih mudah capek di sini ya. Oke. Dan hari ini yang punya income 50 sampai 100 juta ada ribuan orang ya di AFC. Jadi Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk AFC. Jadi kesempatan untuk Anda bisa mencapai itu lebih besar. Yes. Oke. Kita mulai? Bisa. Oke. Langsung dimulai saja Pak Budi. Oke. Nah, kita tanya ke bintang tamu kita ganteng dan cantik-cantik. Oke, yang pertama Pak Dendi. Pak Dendi mungkin bisa cerita sedikit. Ah, nih, setiap pertanyaan yang kita tanya, nggak usah lama-lama Pak, 5 menit aja. Iya, biar ada TikToknya Pak gitu ya. Nah, Pak Dendi mungkin bisa cerita sedikit mengenai background Anda di awal gitu Pak ya. Kok bisa mengenal apa latar belakang Anda apa, kemudian sampai mengenal. Ibu duduk aja nggak apa-apa Bu. Iya, Bu duduk aja ya. Ya, jadi yang latar belakangnya apa sampai kemudian bisa tertarik sama FC. Nah, itu awalnya dulu cerita sedikit. Oke, thank you Pak. Oke, thank you Pak Budi. Perkenalkan, nama saya Dendi. Jadi saya tuh base dulu di Bali sebenarnya gitu ya. Base di Bali, kuliah di Jakarta. Terus kemudian saya backgroundnya di desain komunikasi visual. Jadi yang ngurus-ngurusin untuk desain-desain logo gitu ya di brosur. Kemudian ada juga bikin video company profile, iklan TV, tapi yang berbentuk semua video seperti itu. Nah, jadi exciting banget gitu ya saya jalanin bisnisnya seperti itu gitu ya selama bertahun-tahun. Tapi yang saya waktu itu baru sadar bahwa itu kerjanya luar biasa sekali gitu ya, mencita waktu, kemudian juga tenaga juga gitu ya, karena bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya supaya tahu ya semua. Teman kan aja. Kakak. Oke. Jadi kadang-kadang kita mau ingin dapatkan profit yang lebih gitu ya, kita harus ini apa namanya menghemat gitu ya. Jadi mulai buat konsep sampai syuting sampai ke produksi juga kadang-kadang kita ambil tuh semuanya sendiri gitu. Memang untungnya apa namanya profitnya banyak sekali, tapi sangat ini menyita energi kita gitu ya. Sehingga saya berpikir ini gimana nih kalau selanjutnya ke depannya fisik saya tidak semudah dulu lagi gitu seperti itu. Jadi memang saya waktu itu berusaha nyari second income saya, yang income kedua saya, income ketiga saya gitu ya, untuk sebagai backup kalau misalnya di sini nggak berjalan dengan sebagaimana mesti yang saya rencanakan dulu seperti itu. Kira-kira itu background saya. Dan sekalian Pak Dendi juga Pak Dendi udah nih. Iya. Oke, Pak Dendi tadi waktu cerita sedikit, nah mulai mengenal dari siapa Pak tadi? Ya. Oh ya, saya dikenalkan dengan teman kecil saya dulu di Bali gitu ya, namanya Pak Agus Suka gitu ya. Jadi kita dulu tuh sering tuh kalau misalnya ada peluang bisnis baru gitu ya, pasti saya dikasih tahu, Den, ada ini Den, bagus Den. Oh ya, gitu. Saya sih orangnya positif aja gitu ya, karena semuanya yang saya selalu berpikir apa yang diinformasikan oleh teman saya itu pasti ada sesuatu yang baik gitu. Nggak mungkin teman kita mau menjerumuskan kita gitu. Itu yang satu yang saya pegang gitu ya. Jadi saya saya lihat dulu lah apa sih ini gitu ya. Dan itu sudah banyak kita jalanin gitu ya, ikut ini gitu. Cuma sebentar aja gitu ya, belum setengah jalan gitu ya teman-teman ya, kakak ibu gitu. Kakak semua. Jadi ketika itu ditawarkan, oke lah Gus, ini yang terakhir ya. Karena yang dulu nggak jelas semua gitu ya. Jadi udah saya coba, saya ini apa? Coba juga berikan ke orang tua saya gitu ya, punya keropos tulang sama nyeri sendi gitu ya. Itu 5 tahun dikasih obat dokter selama 5 tahun, pereda rasa nyeri gitu ya, dikasih susu kalsium, terus dikasih vitamin, disuntik, disuruh jemuran, itu nggak selesai semuanya gitu. Akhirnya saya coba pakai ini, ternyata 10 hari beres. Tulangnya bisa padat lagi dari dalam sendiri gitu, tanpa perlu intervensi dari luar seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya saya juga kebetulan waktu itu ada saraf kejepit. Nah itu juga berapa tahun di terapi ini itu habis biaya banyak gitu ya. Nggak sembuh-sembuh, setiap pagi habis di terapi 2 minggu 3 minggu sakit lagi. Tadinya saya berdiri seperti ini, itu 3 menit aja udah sakit loh. Udah sakit, kejepit ketusuk sebelah ini pangkal paha sini gitu, sehingga kebas, kurang semutan, kalau saya paksa jalan pasti jatuh. Nah ini ketika saya coba dengan terapi dengan AFC ini, tiba-tiba di minggu ketiga itu saya udah berdiri lebih dari 2 jam nggak apa-apa loh.
Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir gini. Jadi kemudian April kemarin kebetulan ternyata paru saya kena kuman gitu ya. Saya nggak tahu kenanya dari mana. Jadi ada flag gitu ya. Saya tanya sama pas di statistik, oh ini ada bakterinya nih Pak. Dari apa sus? Dari COVID? Bukan. Bakteri lain lah ini katanya bilang gitu. Masih dicek dulu. Oke. Akhirnya oksigen yang saya hirup tuh kapasitasnya tuh nggak cukup. Akhirnya kena jantung saya gitu kan. Nah, akhirnya dicek di EKG, di USG. Pak ini kayaknya ada sumbatan nih. Sumbatan dari mana? Saya pikir udah konsumsi ini gitu kan. Saya nggak tahu. Saya juga dalam tanda kutip saya makannya enak-enak juga gitu ya. Nggak terkontrol, merasa aman gitu ya. Makannya SOP, terus wow udah beberapa tahun tuh nggak. Oke, ini aja saya pikir aman gitu ya. Nggak tahu ternyata emang nyumbat juga gitu. Nah akhirnya di kateter, wah Pak ini ada penyumbatan katanya. Hah? Yang benar dok ya? Berapa persen? 100% Pak, dia bilang gitu. Dokternya sampai panik gitu. Hah? Saya diam aja gitu. Nah ini 100% saya masih ini apa? Beraktivitas gitu, biasa aja gitu ya. Ini udah lama loh Pak, dia bilang gitu. Terus kemudian dokternya juga bilang, ini yang pembuluh darah Bapak yang kanan dari kecil tuh sudah cacat, dia bilang gitu. Nggak ada darah yang aktif ngalir lah di sebelah sana gitu. Jadi yang ada darahnya itu yang cuma sebelah kiri. Nah yang kiri itu yang disumbang 100%. Bayangin. Saya diem aja gitu. Terus gimana saya bisa hidup kan? Nggak ada darah yang ngalir ke satu-satunya pembuluh darah yang kiri saya gitu. Itu pun kesumbatnya 2 tempat. Jadi nggak ada sama sekali darah yang ngalir ke sana gitu. Nah, tapi katanya gitu, ini banyak banget pembuluh darah yang baru yang tumbuh dia bilang. Ini banyak sekali terjadi regenerasi sel pembuluh darah baru yang langsung buat jalur baru sendiri, itu langsung bypass sendiri. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya ngerasa ini kemurahan Tuhan banget gitu ya. Saya bisa kenal AFC yang terbukti paten fungsinya regenerasi sel, bukan katanya, saya ngalamin sendiri gitu. Faktanya ya, Faktanya gitu. luar biasa. Dokter sendiri ngomong gitu, ini banyak banget Pak tumbuh dia bilang gitu. Jalur-jalur baru dia bilang gitu. Ini saya bilang wah ini udah akan jadi why saya yang kedua gitu ya. Kalau tadi di kerjaan gitu ya. Kemudian saya juga kebetulan juga banyak tadinya juga pelayanan ke orang-orang sakit gitu kan, doakan yang sakit. Itu juga banyak yang terbantu dari doa. Kemudian kalau misalnya yang belum terbantu pasti Tuhan merencanakan ada jalan lain gitu ya, melalui produk kesehatan, melalui medis gitu ya. Nah, itu yang bisa kita bagikan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Seperti saya salah satu ini yang menjadi why kedua saya, bahwa ternyata banyak loh orang-orang seperti saya gitu ya yang di luar sana tuh belum terbantu, nunggu kita di sana seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Denny Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Nah sekarang kan Bapak Ibu sudah dengar dari Pak Denny. Nah sekarang kita dengar dari Ibu Anis nih versinya. Nah Ibu Anis kalau aku boleh tahu nih, waktu itu why-nya Ibu apa? Kayak misalnya awal mula aku mau deh ikutan AFC. Nah itu boleh cerita sama dari siapa kenal produk AFC. Oh iya, backgroundnya juga Bapak Ibu Anis. Terima kasih Mas Alan dan Pak Budi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Enggak, kalau halo hai. Hai, baik. Halo. Hai. Halo hai, halo. Nah, kalau saya bilang halo jawabnya Hai. Kalau saya bilang hai jawabnya Halo. Oke, biar semangat ya. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halo. Oke, tepuk tangan buat Tepuk tangan dulu kakak untuk semua Bapak Ibu. ya. Boleh tepuk tangan yang lebih kencang lagi? Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anis Rahmawati ya. Backgroundnya saya seorang psikolog ya. Kemudian saya punya konsultan SDM. Kemudian saya juga seorang trainer, coach dan hipnoterapi. Jadi fokus saya di people development sebenarnya ya. Kemudian awal mengenal AFC adalah saya melihat fotonya Cieni sebetulnya ya, before afternya itu berbeda banget. Jadi beliau waktu itu kayaknya masih sembunyi-sembunyi jalanin AFC-nya. Ditulisnya saya lihatnya di story gitu. Terus kok berubah banget, kurang lebih 15 tahun lebih muda gitu. Nah saya langsung chat karena kan kenal ya, Cieni itu teman dari suami saya di perusahaan sebelumnya. Cieni itu produk di perusahaan sebelumnya ya, karena beliau kan adalah top 10 di sana ya, top 10 leader. Bukan, dia langsung telepon saya. Terus saya sangat tertarik dengan produk kesehatan ya. Jadi pokoknya produk
bikin air yang sehat gitu. Karena suami saya punya tekanan darah tinggi ya, terus beliaunya suka nggak sadar kalau sakit gitu, terus tahu-tahu gedubrak gitu ya, digotong, iya modelnya gitu. Dianya nggak berasa apa-apa, digotong sama tetangga. Terus yang gedubrak kedua itu di depan saya, maka saya dibanding beli tas dan lain-lain, saya lebih fokus beli produk kesehatan. Nah, singkat kata ya awalnya untuk wajah lah ya, ibu-ibu biasa ya. Saya beli, terus nggak lama, karena saya udah coba 15 tahun produk ABC gitu ya. Anis, ini bedanya paten gitu kan, ini kalau ngomong gitu ya, paten gitu kayak mau keluar. Tahu nggak paten itu pasti katanya. Saya jadi bisa ngeriset kan 15 tahun, wih ini memang benar gitu. Ya udah singkat kata jadi diamond gitu. Dan saya bilang, ini aku lagi sibuk banget gitu. Jadi walaupun pandemi ya, karena saya berpikir ketika pandemi itu Tuhan akan memberikan saya dengan rezeki dengan cara yang lain. Jadi konsultan saya tuh jalannya tuh tetap aja bagus gitu. Jadi saya sibuk banget. Jadi saya kayaknya akan bisnis deh. Dia nggak apa-apa katanya. Tahu-tahu ada yang beli gitu. Boleh sampai situ atau di-cut dulu? Lanjut. Oh lanjut. Ternyata menarik Bu, lanjut. Iya. Jadi saya nggak niat bisnis, terus waktu saya lagi jadi trainer bersama teman saya di Kalimantan, lagi jalan kaki, beliau nanya, dia udah ngos-ngosan kan, saya belum ngos-ngosan. Mbak Anis kok kuat banget sih? Dia nanyanya gini persoalannya, Mbak Anis minum produk apa? Aduh saya kan nggak apa ya, apa ya itu ya, bacanya kan susah ya. Aduh gini deh, nanti sampai hotel saya kasih, saya bilang gitu. Ya udah, balik deh Mbak Anis katanya gitu. Dalam hati saya gini, ya kan gue rajin tiap pagi jalan pagi, lu kan enggak gitu kan dia. Tapi kan dia nanyanya produk apa, terus kedua usianya lebih tua juga dari saya. Tapi kan ya udahlah, gitu sampai di hotel saya kasih ini, saya minum ini. Namanya SOP 100 waktu itu. Singkat kata dia beli, terus aduh sebel banget. Maksudnya gini, kalau kita lagi sibuk banget terus ada yang beli dan kita nggak lihat bisnis gimana teman-teman? Bete ya awalnya ya. Ya udahlah, ini yang beli kirim dari Medan. Saya nggak pernah tanya-tanya juga ini ada di Jakarta gitu ya. Mbak Anis, wajah saya kayak bayi. Emang kulitnya udah masih bagus walaupun udah lebih tua dari saya. Rambut saya numbuh, saya beli lagi dong. Beli lagi Ceni sambil kesal gitu ya. Karena lagi padat banget gitu kan jadwalnya. Dikirimlah dari Ceni gitu. Terus singkat kata sampai 5 kali. Nah kan kita bete ya 5 kali ngelayanin satu-satu, kita entuk-entuk gitu. Saya lagi padat banget sama klien-klien corporate. Itulah pintarnya Ceni. Singkat kata, udah Anis lo jadi stokis aja katanya gitu. Jadi nggak ribet kan satu-satu dari Medan. Emang gimana kalau jadi stokis? Pokoknya gitu deh Ceni. Pintar banget. Pokoknya nanti kamu bisa dapat cashback, kamu bisa jadi dapat Jepang dan lain-lain. Pas saya lihat juga, wah kayaknya ada lah daripada kamu depositoin uang nggak balik. Udah saya jadi stokis dan kata Ceni gitu, karena saya menanam banyak itu nggak lama saya dapat Karyana yang jadi legenda di AFC, kurang lebih kayak gitu. Ya, betul. Memang ada satu saya dengar juga bahwa Bu Anis juga masih belum ngerti apa-apa. Begitu diminta jadi stokis, mobile stokis, langsung aja lo store uang. Langsung store uang aja katanya gitu ya. Ya udah, pokoknya habis gitu. Oh ya udah, ternyata habis juga. Udah habis. Kok uangnya banyak? Gitu ya. Nah, itu awal mulanya. Oke. Kita nanya kepada Pak Dendi. Nah, Pak Dendi, sekarang total jaringan Anda membernya ada berapa Pak? Yang Pak Dendi sponsor langsung, dan kemudian jaringannya sekarang bertumbuhnya bagaimana Pak? Apa cuma ada di konsentrasi sekarang di Jakarta aja? Kan tadi kan backgroundnya di stay-nya dari awalnya di Bali Pak ya? Awalnya di Bali. Oh, tapi sekarang udah tinggalnya di Jakarta. Jakarta. Nah, jadi jaringan sekarang hanya di sini atau memang udah menyebar Pak di mana-mana? Oke Pak. Yang sponsor saya sih terakhir ngecek itu sekitar mungkin ada 70 atau 80-an lah. Oke, yang direct sponsor Pak ya? Direct sponsor gitu. Tapi total jaringan sekarang berapa? Oh, total jaringan sekitar 3.000-an sih ya. 3.000-an. Tangan dulu untuk Pak Dendi. Nah Pak Dendi, aku mau nanya nih, kan Pak Dendi kan backgroundnya seorang desainer. Nah kira-kira Pak Dendi itu merekrut segmennya siapa aja nih? Entah itu mungkin dari seperti karyawan atau pengusaha atau mungkin freelance. Oke, basically sih memang waktu pas pertama kali prospek tuh memang ring satu lah gitu. Jadi nggak ngelihat backgroundnya apa gitu. Oke, teman Teman
relasi ya, relasi ya. Teman-teman pokoknya yang ada dulu pernah kerjasama partner apa itu semuanya di prospek lah. Keluarga termasuk. Keluarga termasuk, ya. Nah, persentasenya berapa persen dari ring 1, Pak? Ring 1 hampir 100% sih ya. Maksudnya enggak. Wah, luar biasa dong. Maksudnya yang di Closing semua maksud. Oh, iya. Closing rate-nya. Kalau Jadi di- dari ring 1 itu misalnya hari ini closing 10 orang, 10-10-nya join. kalau yang di keluarga iya. Oh, oke, baiklah. Beda sama aku yang semuanya cancel. Nggak ada yang beli. Oke, boleh dilanjut mungkin dari ring 1 keluarga beli semua. Terus yang relasi teman-teman bisnis dari 10 mungkin. Yang teman-teman bisnis rata-rata sih ada dari 10, mungkin ada sekitar 6 lah gitu ya. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi 60% Ya. dari yang di prospek. Oke. Nah, kalau aku boleh tahu nih, kan dari 6 tersebut kira-kira yang mau jalan itu berapa nih Pak Denny nih? Kan dari 6 pasti ada angka yang dia menjalankan atau dia hanya konsum. Yang aktif sih sekitar 2 orang sih, sekitar 2 orang. Oke, luar biasa ya, dari 6 ada 2 yang jalan. Oke. Nah, ya boleh sekarang mungkin gantian Ibu Anis. Ya, oke. Saya boleh cerita ya? Iya, Seperti yang tadi. boleh, boleh. Ya, jadi setelah itu kan saya jadi stokis nih ceritanya. Even pun saya nggak niat karena kan ada satu orang yang belinya sampai 5 kali gitu ya. Jadi saya nurut aja sama Ci Eni ya, salah satunya karena Ci Eni itu adalah, dulu saya panggilnya Mbak Eni. Mbak Eni itu adalah top 10 leader di perusahaan sebelumnya dan kalau di Sumatera dia orang nomor 1. Jadi dia ngomong apa saya percaya lah ya. Nah, singkat. Cuman yang saya nggak percaya adalah wajah before afternya. Jadi begitu Anis jadi stokis langsung, nih saya ke rumah kamu katanya gitu. Saya nanti bikin launching. Ini launching juga sebenarnya saya nggak ngerti ya aja gitu ya. Terus dia datang ke rumah saya, di kepala dia saya mau jalanin bisnis. Kan saya juga ngomong gitu kan. Ya udah tapi saya tetap ngundang lah, suruh ngundang tetangga gitu. Suami saya nggak tahu apa-apa tuh. Saya ngundang tetangga tuh saya jadi diri saya lalu kan suami saya tuh lebih senang ketemu langsung, nggak suka WA. Saya jadi suami saya nge-WA tetangga saya satu gitu, terus datang tuh kan 60 orang, saya nggak ngerti apa-apa kan bingung ya. Tapi itu Ci Eni datang, dia agak grogi juga karena kan yang datang banyak banget. Saya juga belum ngerti bisnis ini, terus saya berharap terus disuruh speech. Pas speech saya bilang, iya ini adalah launching produk dari Jepang gini-gini. Nanti silakan suami saya akan bicara. Saya sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Ini kerjaan istri saya. Ngomongnya polos Iya aja begitu, jadinya. iya karena saya yang siapin makanan semuanya saya dan saya nggak ngerti apa-apa gitu, bonus apa-apa terus saya nggak ngerti. Pada saat mengundang undangannya tersebut untuk launching produk Jepang Iya. atau peluang bisnis? Enggak dari Launching produk Jepang. Cuma saya nggak sebut AFC. Oke. Saya baru tahu loh, saya jago mengundang gitu ya dibanding sekarang. Masya Allah, Itu luar datang biasa, semua Ibu. sampai keluar dari rumah. Iya, dan beberapa sekarang akhirnya jadi member. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika Ci Eni datang, sebetulnya yang saya mau lakukan itu adalah ngecek wajah dia. Nah, Oh, real atau enggak nih? iya, karena kan perempuan ya beda ya, gitu kan. Saya cek, saya cuma ngeliatin, ya bener loh keriputnya nggak ada teman-teman. Saya cuma ngeliatin gitu. Nah, itu kerennya ya. Jadi pas datang itu ngedeketin suami saya yang belum join sama teman saya, dua-duanya ada di situ. Dia tuh belum ngomong apa-apa, baru mau ngomong, udah Ci Eni rekeningnya berapa? Itu kerennya Ci Eni. Wow, Suami luar saya biasa. langsung paling tinggi apa? Diamond. Langsung ditransfer jadi diamond. Temennya juga gitu, teman saya. Jadi saya dapat 2 diamond dalam 1 hari gara-gara Ci Eni datang. Ci Eni Padahal datang ya langsung. Ci Eni emang Oke. powerful sih kalau di nge-recruit. Iya, yes. Padahal It's-nya saya juga cuma hebat. ngecek keriput apa enggak doang Oke. gitu. Nah singkat kata udah kan tadi launching, terus apa namanya ya nggak ngerti juga kan. Maksudnya ini mau diapain launching? Kepala saya kan masih untuk klien-klien saya yang corporate dan udah jalan 10 tahun, 12 tahun perusahaan saya gitu kan. Kena pandemi kok, aku udah bilang, Ci ini saya jadi stokis, saya ini mau ke Inggris mau belajar coaching. Iya nggak apa-apa Nis gitu. Terus itu produk gimana? Gue paling cuma bawa 4 doang ke sana. Gak apa-apa Nis, itu beres, saya beresin katanya. Ya udah, terus kok Yohanes heran banget saya mau jadi stokis. Terus begitu pulang pandemi kan, teman-teman kita nggak boleh ngapa-ngapain kan. Nah, saya biasanya seminggu itu ke 3 kota, saking sibuknya nih jadi trainer dan coach. Begitu pandemi waktu di awal kan WFH ya, stay at home malahan ya. Saya baru mau jadi kaum rebahan. Oke, Jadi baru baik. mau tidur gini nih di sofa saya waktu itu ya.
Terus itu ada produk kan 76 box, saya ingat. Hah, 76 box udah 100 juta lebih. Langsung kan tanduknya keluar. Harus ngapain sih di sini? Itu Pak Niko mulailah jalanin LOP. Saya dengerin ngantuk gitu ya. Kadang-kadang saya dengerin sama anak saya nyatat sampai 8, saya ngantuk gitu kan, saya gampang banget tidur orangnya. Akhirnya udah katanya suruh sharing di Facebook, sharing. Nah, yang bikin saya ketemu Karyana sebetulnya, Miss, lo tuh dapat cashback 40 juta. Dari mana sih, Ci? Gue bilang. Ternyata tuh suami saya, anak-anak saya didaftarin semua sama Ci ini. Oh, Saya nggak baik. ngerti. Sponsor ya. Oke. Jadi dapat kamu berani posting nggak? Nggak berani lah, saya nggak tahu uangnya dari mana. Ya udah saya yang posting. Jadi yang posting Ci ini di tag ke saya. Temannya suami di perusahaan lama itu join gitu. Oke. Cuma Ruby. Terus dia ngedeketin Karyana dan Karyana nolak. Cuma dia bilang nanti kalau misalnya satu saat saya join, saya akan cari kamu. Gitu. Dan Oke. sampai sekarang pun Mbak Mita itu belum jalanin bisnis. Nah, Karyana kan joinnya gara-gara mamanya pokoknya gue harus dapat produk itu, lo bilang mahal, pokoknya udah diancem baru Karyana beliin. Nah, mungkin saya mau cerita di sini. Awalnya Karyana nggak langsung juga hebat kayak begini. Saya dengerin Pak Niko katanya suruh zoom kan ya. Lalu kan saya nggak ada visi di bisnis ini, pokoknya jalanin aja tuh produk harus habis. Karyana datang ke zoom ya, aku harus Oke. ngomong anak dulu Teman-teman agak kayak bingung. gitu. Nah, jadi Anda tahu kan yang Riana ya, Riana itu Doraemon Group. Nah, hari ini sekarang beliau tuh sudah Shogun itu ada di bawah Banis. Nah, di bawah Banis jaringannya tuh ada Riana. Nah, ya. Ada 17.000 orang. 17.000 orang ya, kenal cuma satu Riana Doraemon yang tadi cuma kenal dari Facebook karena cuma butuh produk untuk mamanya, tapi hari ini tiba-tiba jadi gede. Ya, gitu. Ya, lanjut dulu. Lanjutnya ya kayak gitu. Jadi Karyana, maksudnya saya mau cerita, seorang Karyana pun di awal nggak akan kelihatan juga jadi leader besar. Karyana datang Zoom, saya bisnis saya kan kue ya, saya harus ke pasar, saya tidur, terus saya belajar ke Ko Yohanes. Jadi awalnya tuh Ko Yohanes diminta ke rumah saya, tapi suami saya lagi nggak sehat, jadi nggak bisa. Terus pas saya belajar, Ko Yohanes semangat banget nerangin bonus ini. Saya kalau enggak kan nggak ngerti-ngerti sampai sekarang juga. Kita udah ngantuk, ketawa-ketawa, Ko Yohanes masih semangat, nggak masuk-masuk. Tapi begitu dapat uangnya, oh maksudnya Ko Yohanes ini. Itu sih mungkin sampai di sini. Artinya saya mau cerita, Karyana tuh nggak langsung muncul jadi leader. Dia salah satu why-nya selain bapak dan ibunya sehat adalah ada satu orang customernya yang perutnya udah buncit ya, kena hepatitis, terus kayaknya udah kurus banget. Begitu minum Otsukushi kan paten tuh ya untuk hepatitis, kempes, terus BAB-nya juga bagus, terus bisa lancar. Dari situ Karyana mulai jalanin bisnis. Dan saya mau cerita, ketika saya jadi stokis, saya kan bingung tuh ngadepin produk itu gimana. Orang saya kan biasa jualannya corporate, tapi produk saya itu terjual dalam 5 hari karena saya ketemu Karyana. Dan saya itu relaunch, maksudnya apa tuh? Reload itu isi ulang lagi. Ya. beli lagi Iya. itu selalu dalam setiap hari saya beli 36 box, dan selalu yang ngabisin 80% sampai 90% Karyana. Tapi gue bingung nih bisnis apa ya, gue cuma dapat 10%. Ya kita nggak pernah tahu teman-teman, kita dapat orang kuat atau jenderalnya di mana. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya luar biasa ya Bapak Ibu ya, cerita dari Ibu Anis, yang dimana Ibu Anis ini join karena personal branding dari Jenny. Nah jadi ini bisa juga kita praktekkan untuk diri kita untuk melakukan prospek kepada downline kita atau calon prospek, karena diri kita adalah iklan berjalan. Jadi pastikan kita sehat, terus kulit kita mungkin bersih. Nah dari situ bisa salah satu faktor why kenapa orang bisa join sama kita atau di bisnis AFC. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Dendi. Nah Pak Dendi kan tadi kan closingnya teman-teman bisnis ya. Nah aku mau tanya nih Pak, kira-kira Bapak ini cara closingnya itu lebih ke produk atau lebih ke arah bisnisnya nih Pak? Mungkin teman-teman pada mau tahu nih gimana sih rahasianya untuk menjadi samurai nih? Nah boleh. Oke, thank you. Banyak kan sih kan kita lihat dulu ya gitu ya. Yang kita mau ini kan kita udah harus tahu lah paling enggak nih yang mau kita datangi siapa gitu ya, seperti itu ya. Kalau memang misalnya ada masalah sama penyakit, pasti kita ininya juga pendekatan dari produk gitu ya. Kalau misalnya memang orang sehat, tawan produk juga sampai kita mulutnya berbusa pangkat 3 juga nggak akan Betul. gitu kan. Setuju. Aku masih sehat gitu ya, seperti itu ya. Padahal sekarang baru terbukti gitu ya. Untung saya maintain gitu loh. Pas lagi keadaan tubuh saya sehat gitu.
Kalau misalnya pas saya konsumsi pas baru udah kesumbat berkonsumsi, mungkin nggak ketolong kan gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu mungkin belum terlalu sadar kesehatan belum terlalu tinggi gitu di Indonesia gitu. Jadi mereka tunggu sakit baru berobat gitu ya, seperti itu. Nah, tapi memang sebagian besar sih juga dari produk sih masuknya sih. Oke, berarti lebih banyak closing dari produk ya, Betul, Pak Dendi ya. betul dari produk. Dan kemudian, tapi saya nggak pernah dari pengalaman yang saya di lapangan gitu, saya nggak pernah langsung meskipun produk kita dahsyat banget gitu ya, bagus banget gitu ya. Tapi saya seiring berjalan saya trial and error itu baru ketemu bahwa yang paling bagus tuh sebenarnya kita masuk tuh dengan edukasi gitu ya. Meskipun memang ujungnya pasti produk gitu ya. Tapi kita masuk dengan edukasi gitu ya. Maksudnya apa gitu ya, kalau misalnya kita tawarkan dengan produk itu rata-rata 90%, 85% pasti mental. Karena produk suplemen herbal itu pun banyak banget. Iya. Gitu. Dan kita punya harganya mahal lagi. Mahal. Ya apa sih suplemen? Iya, kenapa saya harus minum ini? Gitu Iya, kan gitu. pertanyaannya gitu, Pak. Betul gitu. Kemudian yang lebih mahal daripada kita pun juga banyak kan. Betul, gitu kan. betul sekali. Pasti dianggap nggak akan lebih bagus daripada yang biasanya mereka ada harga, ada kualitas gitu kan biasanya. Komparasi ya, Pak Dendi. Komparasi. Oke. Makanya saya masuknya biasa dari edukasi gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita harus agak nahan sedikit gitu ya supaya kita nggak buru-buru mengeluarkan ini kita gitu produk kita, jagoannya kita seperti itu. Jadi saya biasanya kalau pendekatan ke orang-orang yang perlu sehat gitu ya. Jadi saya berusaha edukasi gimana sih sebenarnya nanti ini loh. Saya tanya dulu biasanya udah berapa lama sih berobat gitu kan. Apa aja yang dicoba gitu kan. Obat-obat dokter, dari herbal, ini itu apa segala macam gitu. Jadi saya tahu kan dia udah coba semuanya ini gitu. Kalau kita masuk ke produk lagi udah pasti mental lagi seperti itu. Jadi saya edukasi. Nah, kamu kan udah sekian lama coba ini kan, coba itu nggak berhasil gitu kan. Nah, sebenarnya udah ketemu nih solusinya gitu ya. Sebenarnya tubuh kita itu dikasih Tuhan itu udah luar biasa banget, bisa mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, begitu orang gitu dia akan tertarik, akan ada interaksi gitu ya. Akan ada interaksi, Feedback ya, Pak Dendi. ada feedback. ada respon lah gitu ya. Iya, betul. Jadi kita nggak presentasi satu arah aja, oh produk gue ini. Iya, kita nggak kayak sales banget ya. Nggak sales banget. Jadi lebih ke arah edukasi. Edukasi. Jadi sehingga kita mendapatkan feedback dari calon customer kita. Oke. Jadi sebenarnya Tuhan udah kasih kemampuan tubuh kita gitu ya untuk menyembuhkan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Asal ada 2 sel inti dalam tubuh kita itu bisa diaktifasi dengan tepat. Dan seterusnya akhirnya baru terakhir ke produk seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dendi. Aduh. Terima kasih Pak Dendi. Untuk Bu Anis. Bu Anis tadi kan waktu di awal-awal katanya kan nggak ngerti nih Bu, marketing plan nih uangnya nih Bu ya. Tapi kata begitu komisi masuk langsung ngerti Bu ya. Agak paham dikit. Nah ini juga Bapak Ibu, jadi kalau belum ngerti marketing plan nggak apa-apa. Yang penting rekrut dulu. Udah rekrut dapat komisi langsung ngerti. Iya, datang dari komisi sponsor berapa, ya kan? Pairing dari mana langsung hafal. Tapi kalau sekarang diajarin, nggak masuk-masuk. Iya, ya sponsor dulu nanti belajar gampang ya. Oke, nah sekarang udah oke dong Bu. Oke, sekarang. Nah, apa sih yang kan tadi backgroundnya Ibu kan adalah sebagai trainer, sebagai coach Bu ya. Nah, perbandingan sama Ibu melihat di bisnis AFC ini Bu. Nah, betul sampai akhirnya mau dan benar-benar saya sekarang merasa ya sekarang sudah banyak lah ya waktu yang lebih banyak fokus kepada di AFC. Nah, apa sih yang supaya teman-teman bisa melihat jadi intinya adalah bisnis di luar sana sama compare sama bisnis multi level marketing yang katanya orang paling jelek ya kan. Nah Ibu kan sebagai coach kan harusnya sering ya mendengar orang kalau multi level marketing ini adalah satu bidang bisnis yang apa istilahnya yang hopeless gitu ya, yang sudah harus dihindari, yang orang kayaknya udah nggak punya kerjaan baru kerjain gitu ya. Betul kan Pak? Iya, karena kalau kita pakai prospek ini kan ini ke teman kita langsung dilihat kita kan, emang kamu udah gak ada kerjaan, nah gitu kan, nah, ya kan udah seperti itu. Jadi sebenarnya orang kan nggak ngerti. Ya kira-kira gimana Bu? Oke, makasih. Nah, saya jawabnya sambil cerita gitu, boleh ya? Nah, bebas ya. Jadi kalau tentang jaringan tadi saat ini 17.000 gitu ya. Tapi memang saya tuh bukan orang sistem. Saya tuh jalanin bisnis tuh karena people, karena kan passionnya memang di people development. Even pun di konsultan saya tuh jarang banget lihat keuangannya. Tapi memang banyak lah gitu ya. Karena seorang trainer bicara itu kan dihitungnya per jam berapa gitu ya. Nah, kenapa saya mau
konsultan kami tuh termasuk konsultan awal yang pindah ke Zoom, dan training kami itu di Zoom bisa 8 kelas paralel. Jadi memang pas pandemi itu baik-baik aja gitu ya, karena pertama ini sih yang mau saya ajak ke teman-teman, 2023 itu kan banyak orang bilang nggak bagus ya bisnis. Kalau kita sebagai pengusaha, kita sebagai networker kayak gini, kita harus bilang tahun depan tuh bagus. Kenapa? Karena Tuhan itu mengikuti persangkaan hambanya, dan saya sudah buktikan waktu di pandemi. Saya bilang pokoknya Tuhan akan kasih dengan cara lain. Cara lainnya saya mengenal AFC. Tapi walaupun udah dapat Karyana, saya tuh cuma gini, Karyana adalah seorang customer yang harus saya layani walaupun saya nggak kenal gitu. Otomatis saya kan ngeliatin tuh dari Facebooknya, ini dia siapa sih sebenarnya gitu ya. Terus saya tuh gaptek kayak ke Budi gitu ya. Kalau saya tuh memang kalau di konsultan pun saya bicara sama orang itu closing gitu ya, apalagi di bidang itu gitu. Kadang-kadang udah di fase orang tuh nyari saya, nggak perlu marketing lagi. Nah, awalnya kenapa saya join bisnis sebetulnya adalah ketika CN itu dipromosi, di launching kan, saya kebanyakan saya tuh dari Facebook sih closingnya. Saya lihat CNI dalam waktu 8 bulan jadi Shogun. Saya 8 bulan ya, saya mulai garuk-garuk kepala ya, ih gile lo 8 bulan 575 juta bener ya? Ya betul sekali Shogun. Ya, belum lagi dia dapat harian dikasih lihat ke saya, nih setiap hari saya gini. Tapi saya selalu bilang gini, lu kan memang bisnisnya di sana, gue kan enggak. Udah saya baru wow, terus sibuk lagi tuh di konsultan. Bulan ke-10 jadi daimyo dapat 1,8. Saya lebih garuk-garuk lagi kan. Wah ini bisnis apa nih, saya perlu belajar. Nggak make sense. Di satu sisi suami kan belum sepenuhnya, karena betul. saya pecinta produk, banyak produk saya beli dengan investasi yang tinggi juga. Oh oke. Jadi ini apa lagi sih gitu, lo ngapain Konsumen lagi loyal sih? ya, Lo ngapain lagi sih setiap ini beli gitu. Padahal buat beliau kan sebenarnya. Dan saya cara mengenalkannya ke suami juga sabar ya. Jadi tiap pagi itu saya buka SMP 100. Kamu minum ya, apaan sih nih gitu, diminum. Besok katanya kalau yang sakit sehari harus 2 gitu, harus 4 gitu kan. Saya kasih tuh pertama nih minum 2 kali. Ini jangan, ngomel kan dia. Jadi saya buka tuh 1, saya masukin lagi. Saya kalau gitu tuh nggak mikir mahal, saya kasih ini minum. Kok banyak? Iya mungkin sekarang lebih banyak, saya bilang pada 2. Oh oke, itu trik ya Ibu Itu ya. trik. Dia ya. nggak tahu, dia Biar kalau suami tidur sehat makan ya. aja. Iya. Oke. Kan penting loh menjaga kesehatan Betul suami betul ya. betul, setuju sekali. Karena kan tekanan darah tinggi gitu. Saya belajar kesehatan jadi saya tahu gitu. Maksudnya walaupun psikolog dulu kan produknya kesehatan, jadi saya dekat lah dengan dokter. Nah itu juga dia belum bergeming. Nah kalau mau belum bergeming, konsultan saya baik-baik aja kan, saya nggak mudah jalanin bisnis. Begitu ada Subarasi, saya kasih itu 1, langsung tekanan darahnya normal 120/80 kan patennya itu ya. Wow, teman-teman tepuk ya. tangan dulu Bapak Ibu. Subarasi membantu banyak Jadi customer itu nih. agak lama. Dari situ dia mulai melihat ini apaan sih? Karena kalau untuk ganteng-ganteng ya suami saya lihat aja ganteng kan. Siap. Saya tadi cuma bilang kamu tuh ganteng banget loh, cuma perut Masya kamu aja Allah. persoalannya. Persoalannya cuma di perut aja. Kurangin gula berarti ya, Bu. Kurangin makan gula nih. Iya, kalau aja mah udah ganteng banget, namanya aja Yusuf. Masya Allah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, waktu Karyana itu jalan, kan anak saya bilang, aduh mama ini kan gaptek banget. Dia udah tahu gitu kasihan. Udah sini deh mah. Jadi yang nginput itu anak saya. Karena kan banyak banget yang diinput. Ibu sendiri belum bisa input. Yang input Iya, waktu anaknya itu Pak. anak dia udah keburu kasihan gitu lihat mamanya. Oh, Ya, baiklah. mamanya tuh kalau di rumah tuh diprinseskan sama anak sama papahnya itu. Oke, baik. Diprinseskan gitu. Jadi mama gaptek, udah sini aku aja yang nginputin. Oke. Jadi anak saya tuh sampai jam 12 kan Karyana ngejar-ngejarin bisnis, saya kan belum gitu ya. Satu hari anak saya udah give up. Mama, itu Karyana capek banget, aku kadang sampai jam 2 siang aku kan kerja katanya. Udah nanti kamu akan belajar dari seorang Karyana. Oke. Teruskan perjuanganmu. Ada role modelnya ya, Bu. Dan saya nggak lihat uang, karena saya termasuk orang yang nggak lihat konnichiwa. Saya tuh bisa, bukan karena banyak uang ya, karena memang saya fokus di bisnis itu kan nggak semua orang fokusnya sama uang ya. Kalau kita lagi baik-baik aja gitu. Jadi itu yang ngatur kan anak saya. Mama tadi boleh nggak aku ambil, sana ambil. Jadi itu buat anak saya, tapi saya tahu kalau memang sudah menghasilkan. Jadi ketika suami saya itu join kan beliau memang IT gitu ya, kepalanya itu IT mandate, langsung dia take over sama dia yang input. Nah saya bikin meleknya gini, suami saya bangun ruko ya di Kudus. Oh, ada support system ya. Saya nggak ngerti tadi. Karena kan semua bisnis beliau yang pegang uangnya. Iya. Kan saya udah selesai. Saya tuh pernah punya pengalaman mati suri teman-teman. Mungkin buat ibu-ibu nggak mudah kan, kadang-kadang perempuan pegang banget uang ya. Dulu saya kayak begitu. Tapi sekarang uang itu udahlah gitu. Saya yakin uang tuh akan ngejar-ngejar saya. Iya. Nah itu penting banget gitu menurut saya ya. Mungkin nggak semua orang nangkep lah. Yang jelas tuh uang yang megang suami saya. Ketika dia bikin ruko saya mulai curiga nih, kayaknya AFC ikut berandil di sini. Jadi saya mulai nanya tuh, lo kok
kalau dari cadangan kan nggak mungkin kalau dari achievement. Saya bilang karena udah di atas 1 M gitu kan bangunnya. Emang dari ini menghasilkan berapa sih, saya bilang gitu. 1 miliar lebih loh teman-teman ketika digabung-gabung gitu. 1 Wah, miliar tepuk lebih. tangan dulu Kan teman-teman jadi semua saya ini. garu-garu kan kurang lebih kayak gitu lah. Ibu masih belum paham sistemnya 1 miliar ya Bu ya? Iya. Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Anis. Nah, ini sekarang aku mau tanya nih sama Pak Dendi nih. Nah, Pak Dendi kan kalau misalnya kita tanya-tanya yang achievement kan indah nih. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira selama Pak Dendi menjalankan bisnis di AFC, kira-kira penolakan apa saja sih Pak? Dan bagaimana Bapak caranya untuk mengovercome penolakan tersebut? Oke. Yang paling banyak sih biasa dari, kalau misalnya orang yang belum paham banget, biasa dari harga sih, biasa gitu, dari produk. Dari harga langsung Ya. down ya? Oke. Nah, lalu solusinya yang Bapak tawarkan untuk mereka ketika mereka bilang ini harganya mahal, kira-kira apa nih? Ya, biasanya ya udah nggak usah ini dulu lah gitu kan, nggak usah full package dulu gitu kan. Oke. Ya saya saranin untuk seminggu 2 minggu dulu seperti itu. Nah itu karena kita sangat ini banget kan, terbukti berkualitas gitu ya. Meskipun saya bilang gitu, kadang-kadang memang kita dianjurkan kan pakainya 6 bulan gitu supaya ada regenerasi sel, proses regenerasi sel. 1 diamond ya? Iya. 6 bulan ya? 6 Baik. bulan gitu seperti Oke. itu. Karena basically kan kita bukan makanan, bukan obat, bukan suplemen gitu kan. Saya selalu bilang ini nih kategorinya tuh ringan banget loh. Bahkan di bawahnya suplemen, ini cuma makanan sehat kategorinya gitu kan. Jadi seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang memang kita makan sendiri, makanya kita perlu waktu seperti itu. Nah, biasanya kita akan compare gitu kan. Kalau misalnya mereka bilang, oke, kamu spending untuk ke dokter aja berapa gitu kan, untuk obat-obatan, belum lagi fungsi organ, terutama ginjal dan liver gitu yang bisa terpengaruh seperti itu ya. Nah itu mereka akan baru mulai nyoba lah seperti itu. Nah, jadi kemudian juga kita juga kadang-kadang nggak usah inget ya, kita ini menabur gitu ya, menabur. Jadi nggak harus hari itu juga dituai seperti itu ya. Semuanya butuh proses. Nah itu kita mau bilang mie instan aja, yang katanya instan gitu ya, kita perlu prosesnya berapa menit coba gitu kan? Iya, setuju. Membuka bungkusnya, buka bumbunya satu-satu, masak air. Jadi nggak harus closing saat itu juga ya, karena berproses ya Pak ya. Pada saat akhirnya juga kita akan nikmatin kok itu seperti itu. Nah semua orang yang udah, jadi kita nggak usah ada beban lah gitu ya. Yang penting kita sharing kebaikan gitu ya. Suatu saat mereka pasti akan ingat kita kalau ada apa-apa seperti itu. Nothing tulus ya. Kalau boleh minta bocoran Pak Dendi, nah selama ini jalanin pernah dapat income tertinggi berapa Pak Dendi? Kalau saya waktu itu Kan 2 titik lo jadi samurai lo. Berarti total income sebulan berapa Pak? Tertinggi Pak? sekitar waktu itu 100, hampir 180-an lah. 180 juta lebih Pak ya? Iya. Jadi kalau saat ini kalau di total udah berapa miliar Pak? Satu berapa lah gitu ya. Satu lebih ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, jadi untuk yang biar teman-teman punya gambaran, jadi AFC ini sejak saya bergabung udah hampir 4 tahun ya. Dan saya dapat informasi dari manajemen yang seperti Pak Dendi yang sudah terima. Jadi yang teman-teman yang sudah terima income yang 1 miliar ke atas itu ada 1.800 orang. Jadi ini hanya untuk 1 dan 2, 3. Ya, ini juga. Nah, yang Bapak ini rekam ini ternyata kemarin saya ngobrol-ngobrol juga Bapak ini samurai juga dan sudah menerima 3,5 miliar. Ini mulai juga nih, nanti next kita panggil ya untuk jadi bintang tamu kita. 3,5 miliar juga duduk-duduk ya, rekam-rekamnya 3,5 miliar, enak juga tuh ya. Oke. Nah kalau Bu Anis boleh, nah tadi tertinggi Bu Anis. Tapi ngerti nggak sih Bu buka kondisi Bu? Hanya suaminya kayaknya. Suaminya ya. Tapi ada lah, tapi tahu lah. Kan lama-lama jadi melek juga nih. Pernah tertinggi berapa Bu Anis? Tertinggi Ya. tertinggi 100 ya kayaknya. Itu kayaknya, ini kayaknya sih kayak jangan-jangan ini suami sebenarnya dapatnya 300, bilang ke istri 100. Mengurangi Iya, karena kan dia nggak pegang duit. Nah, kalau gitu penting ngapelin kita nggak usah nanya nih. Pasti nanya suami langsung nanti. Ya kan? Kalau ditanya totalnya pasti juga kasih suami bilang ya 1 M lebih dong. Sebenarnya udah terima 5 miliar Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, masih ada pertanyaan buat mereka? Cara dapetin customer saya belum jawab tadi ya. Yes. itu dia. Kalau cara dapetin customer, kalau yang jalan buat saya tuh sangat branding
di sosmed gitu ya. Terutama tuh 90% dari Facebook saya, karena Facebook saya tuh usianya sudah lebih lama. Kalau IG itu kan baru. Nah, kalau misalnya dari sosmed, orang itu kan nyolek kita duluan. Itu closingnya gampang kalau di pengalaman saya. Tapi kalau saya bikin daftar nama juga. Dari daftar nama, saya yang menghubungi dia tuh menurut saya lebih effort. Karena kan saya yang mengejar dia ya. Tapi kalau dari sosmed dengan branding itu lebih powerful ya, lebih Bu, ya? powerful dari, ya. dari Iya, sosmed ya. Iya, caranya gimana? Nah, sosmed saya itu kalau teman-teman lihat agak lebay ya. Saya suka romantisan sama suami saya di sosmed itu sebetulnya saya juga malu gitu. Masya Allah. Cuma itu kan bikin orang jadi tahu ya sosmed Yeah. saya satu gitu, dia juga suka. Nah, buat apa sih? Jadi perempuan sama laki-laki kan menjalankan bisnis berbeda kan. Yang penting kan saling melengkapi gitu. Terus yang kedua waktu di Turki kemarin kan benar-benar sama Herti, dan Herti itu sekamar temannya itu sama Mbak Wani, tim saya. Jadi kita lihat dengan mata kepala sendiri ya, memang saya kerjanya belum sekeras dia. Dia dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngomongin AFC. Live itu bisa Live Facebook. live Facebook itu bisa sambil makan gitu ya, belepotan, terus HP-nya jatuh dia ngomong lagi, kadang-kadang kakinya naik. Wah. Jadi cuek banget. Kalau saya kan lu touch up dulu gitu kan ya. Dia enggak gitu. Udah kayak Kadang-kadang Bunda Korla ya, Bu ya. nasinya keluar apa ya wajar, dan setiap hari dia waktu di sana tuh 8 sampai 12 juta per hari. Tapi memang jam Wow. kerjanya kayak gitu. Jadi dari situ saya memperbaiki sih, karena dan gini teman-teman, kalau ada hal-hal yang misalnya kan bisnis kadang-kadang nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Satu, kalau kita jadi pebisnis maupun networker, kita tuh harus semangat gitu kan, dan harus yakin bahwa akan ada jalannya. Saya yakin tahun ini tuh is the best for Everyone. ya, for everyone. Jadi kita harus bilang gitu, jangan sering-sering dengerin presiden tahun depan kayak gini, nanti kita kemakan. Oh yes, karena Iyalah. kata-kata adalah doa ya. Kata-kata Bu, ya? adalah doa. Betul, Jadi kalau setuju, saya begitu. Oke. Nah, ini aku mau nanya lagi nih sama Bu Anis nih. Bu Anis kan kurang lebih dari sosial media ya. Ada nggak sih Bu Anis dari apa? Dari di luar dari Facebooknya? Mungkin dari yang Ibu ketemu face to face itu ada? Nah, bisa diceritain nggak kira-kira Ibu Anis cara prospeknya seperti apa? Nah, kalau di sosmed kan personal brandingnya sudah terlihat nih. Misalnya Ibu tadi seperti ada drama romantis dengan suami, itu attract juga kan? Nah, bagaimana kalau offline? Ibu mengundangnya seperti apa? Dan cara meng-closingnya seperti apa? Mungkin kita semua mau tahu nih. Iya, kalau offline, kalau yang saya praktekkan yang ketemu di Facebook pun yang dia nyolek saya tetap akhirnya offline juga. Oh, oke. Jadi Facebook itu Ditemuin kayak di offline marketing. juga ya, Bu ya? Iya. Oke. Facebook itu kayak marketing gitu. Terus pas diketemuin ya kita harus yang saya belajar dari Mbak Cici itu ya, tim saya kan kita harus tahu niche-nya dulu. Kalau saya lebih percaya itu gitu. Jadi kalau dia produk Gali kita kebutuhan ya? masuk Oke. ke produk dulu. Nah, kebetulan saya orang yang sangat kuat dengan produk. Kalau saya cerita produk itu bernyawa banget lah, karena kan saya masuknya dari produk. Nanti begitu marketing plan, suami saya yang cerita. Baiklah, Iya ada kan, support saya system emang ya. ngerti gitu kan, ya benar juga. Nanti saya harus cek lagi tuh Pak Budi, jangan-jangan 5 miliar gitu ya. Itu dia. Yang paling penting keuangannya gitu. Yearly rank di kolom kiri tuh. Iya, tapi maksud saya mungkin saya juga mau sharing kan, bukan kita terlalu kaya ya. Jadi semua orang itu kliknya itu akan beda-beda gitu. Saya sendiri dengan cara seperti ini tuh sangat nyaman karena apa yang saya butuhkan tuh suami saya support gitu. Oke. Jadi lebih enak loh Mas. Kita nggak megang uang tapi kita dikasih apa aja yang kita mau, daripada kita pegang uang terus uangnya keluar lagi. Sekarang dia yang bingung, uang masuk keluar lagi. Nah dulu gue gitu saya bilang. Oke. Berarti lebih ke arah produk ya Ibu kalau Kalau closing saya offline produk, ya. kalau dia akhirnya misalnya tertarik, terus ini gimana cara jalaninya? Iya. My husband. Oh, husband ya. Saya oke. kalau ada marketing plan diem aja, pokoknya duit gue segini gue bilang. Oke. Gue butuh apa aja bisa gitu. Oke, nah ini aku masih sama Bu Anis nih. Dari Ibu kan tahun lalu luar biasa nih. Nah, untuk target di yang Presiden bilang akan gelap nih. Nah, Ibu punya planning apa untuk timnya? Ini pertanyaan menarik nih. Ya mungkin kalau saya tuh saya nggak tahu ya di sini, cuma saya jalanin bisnis saya sebelumnya pasti akan mewarnai bagaimana saya jalanin AFC ya. Dan bisnis saya yang sebelumnya itu kan saya jalanin setelah saya nggak cerita di sini, tapi saya pernah mendapatkan pengalaman spiritual, saya mati suri dalam 5 hari. Jadi ini kan memang makanya kenapa saya Koma, Ibu? Pokoknya 5 hari itu saya ya alhamdulillah saya dikasih kesempatan hidup lagi. Makanya konnichiwa buat saya penting, tapi itu nggak penting-penting banget gitu. Yang penting tuh gimana nanti kita selamat gitu. Jadi Iya, iya. cara saya menjalankan bisnis, kenapa namanya Miracle, saya bikin tim gitu ya. Di dalam Miracle tuh banyak Keajaiban. orang keren ya. Salah satunya ada Doraemon dan juga Evolution, itu tuh keajaiban yang Masya Allah. Tuhan kasih sebetulnya ya. Orangnya jauh-jauh lebih hebat dari
gini, kuncinya bisnis itu menurut saya ya, semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin baik hubungan kita dengan sesama. Jadi kayak saya bikin Miracle Center kan orang bingung gitu ya, saya investasi, saya sewa ruko buat kita bisa jalanin bisnis. Ya itu salah satu, kita pokoknya berbagi aja deh, nanti tuh saya yakin tahun depan tuh saya akan dapat sesuatu yang besar. Nah, saya kadang-kadang Amin. intuisi saya tuh suka jalan kayak gitu. Jadi kalau ditanya matematik saya nggak ngerti. Belief system Tapi ya, kadang-kadang afirmasi. itu yang bener gitu. Oke. Jadi agak-agak tapi bukan dukun ya. Oke. Kuncinya itu Iya, sih. luar biasa, luar biasa. Berarti afirmasi ya, afirmasi Afirmasi. belief system kepada diri sendiri bahwa something good is coming. Iya. Jadi kuncinya tuh spiritual teman-teman. Agama apapun tuh teman-teman harus semakin dekat dengan Tuhan. Bukan saya suci. Karena kalau Iya. teman-teman udah pernah mengalami mati suri, Anda nggak bisa cerita gitu loh. Uang Iya. itu bukan segalanya gitu. Betul sekali. Bu. Iya, seperti itu. Karena kayak nggak ada kesempatan hidup dan pada saat itu kita nggak selamat, ya yang paling penting tuh buat saya bisnis adalah, kalau saya dengan suami saya itu adalah saya dan suami lagi bikin sumur Usman. Karena kalau dari misalnya harta benda dunia dari konsultan kami kita udah lebih dari cukup gitu ya. Oke. Tapi kalau sumur Usman kami tuh pengen nanti meninggal, nanti itu banyaklah misalnya sedekah-sedekah kami Hal-hal masih yang jalan bermanfaat gitu. bagi umat Karena ya. teman-teman bayangin aja kita di sini selamat, di akhirat nggak selamat, nggak bisa dibeli dengan uang. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Ani. Nah, sekarang ganti Pak Denny nih. Nambahin dulu sedikit. Iya, boleh. Mungkin kayak gini tadi ya, yang disampaikan sama Bu Anies juga. Sebenarnya yang berita-berita yang ada di ini apa namanya di medsos gitu ya, Iya. dengar itu. Kalau negatif sebenarnya kita tetap bisa ambil sisi positifnya juga tetap gitu. Nah kayak misalnya sekarang kan gelap gitu kayak katanya tahun depan gitu ya. Tapi dan sekarang juga mungkin kita harus tahu ini juga apa namanya ngikutin berita sedikit lah gitu ya. Kalau boleh tahu di sini ada yang tahu bunga bank sekarang berapa? 6% atau lebih? Bunga bank tabungan. Oh, tabungan. Di bawah 2% tuh. Ada Kalau bunga cicilan segituan kayaknya, yang 6%. yang perlu yang ada yang tahu lagi? Kalau tabungan BCA mah cuma 0,1%. Agak kurang sekali ya untuk Nanti deposito ya. mungkin coba bisa lihat ya di browse ya bunga tabungan itu 0 teman-teman. Jadi sampai dengan 50 juta itu sebagian bank 0. Jadi kita taruh uang di bank itu akan menyusut sekarang kalau di bawah 50 juta. Terkena inflasi ya Pak Ya. Denny ya. Oke, baik. Nah itu ya yang bisa kita angkat gitu ya dari untuk yang teman-teman kalau misalnya mau dapat apa namanya masuk dalam sisi bisnis itu yang kita bisa angkat gitu seperti itu ya. Ngapain lu naruh uang di bank gitu malah menyusut gitu. Mendingan puterin di sini di AFC saya bilang. Oke. Seperti sama kayak Bu Anis juga ya. Sama, iya. Cie ini bilangnya daripada taruh di deposito lebih baik stokis. Iya. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang nol gitu. Iya, Dipotong zero. administrasi, Bahkan dipotong ini. minus mungkin ya Pak Denny ya. Benar, Kalau biaya- dihitung ya. Biaya ATM apa Iya, segala biaya macam. administrasi tersebut pasti minus jatuhnya. Minus gitu. Bukan equal. Bukan, belum lagi kalau kita ini kan apa memang cuma hanya taruh aja gitu ya. Pasti akan digerus juga sama kebutuhan kita sendiri masing-masing gitu kan. Tiap hari oh perlu ini masih ada. Itu juga akan penyusatannya akan lebih ini lagi lebih banyak lagi. Iya. Dari situ juga sebenarnya banyak hal-hal yang di luar itu nggak usah kita pusingin gitu ya. Kita cari ininya Solusi. nilai plusnya di mana gitu ya. Itu yang bisa kita angkat ke untuk yang dalam apa namanya pendekatan kalau misalnya kita mau masuk ke dalam sisi bisnisnya seperti itu. Oke. Nah, Pak Denny, planningnya untuk tim yang sudah bergerak sekarang nih, Pak Denny itu memberikan target khusus nggak sih untuk nanti kayak misalnya yang Toreda kamu nanti harus Ronin ya, yang Samurai nanti kamu harus jadi Shogun ya. Nah, itu boleh berbagi sedikit nih Pak untuk teman-teman. Oke, pasti kan kita nggak yang penting kita kalau apa namanya mau cari tim yang mau sejalan harus yang ada ini ya ada targetnya itu ke depan gitu nggak hanya berpuas diri dengan satu ini aja gitu satu peringkat yang sudah dia capai gitu itu ya. Nah itu juga biasanya juga saya juga kasih ini apa namanya kita sharing sebenarnya saya nggak pernah merintah tahu kamu harus gini harus begitu enggak gitu tapi kita sama-sama kamu segini cukup nggak sih sebenarnya gitu kan. Oh, gali kebutuhan dia Iya, ya. gitu. Kalau Oke. kamu misalnya sama kayak Pak Alan juga minggu di pertemuan sebelumnya gitu Iya, ya. iya. Kalau misalnya nih mau capai, mau apa sih yang harus dicapai gitu ya, mau harus ngelesin rumah atau apa gitu kan, kita breakdown aja gitu kan. Ya, yang reasonable ya. Reasonable. pastinya. Ya, Kalau oke. sekarang sudah segini, harusnya nanti kita bagi-bagi lagi gitu kan, yang user berapa, yang mau jalanin bisnis berapa gitu kan. Nah itu yang akan kita rangkul
internal juga nggak sih tadi? Problem internal juga Untuk membangunkan apa semangat tim. iya. Waktu kemarin juga ada, biasanya sih emang dari tim gedenya sih ya, dari Tim besar. tim besarnya gitu. Oke. Dari si Dokter Yuli sama Agus kita sama-sama buat. Ini kalau misalnya seminggu ini bisa Achieve sekian. sekian, Oke. dapat free apa, dapat apa. Iya, iya. Luar biasa. Harus kita ini juga apa namanya, ada apa sih, ada kayak pancingan lah gitu ya, yang di ujungnya tuh Iya. seperti itu, buat penyemangat gitu, seperti itu. Oke, jadi ada trigger untuk Triggernya. biar tim bergerak kembali ya. Oke, nah ini Bapak Ibu nih kebetulan kita sudah jam 8. Kita akan adakan open question untuk para narasumber kita. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya bisa angkat tangan. Gak apa-apa, tanya aja Bapak Ibu. Nggak akan kenapa-kenapa juga. Mungkin ada apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan, karena di sini banyak ilmu yang bisa kita ambil dari Ibu Ani sama Pak Dendi. Mungkin bagaimana cara dapetin member atau apa. Iya. 1 miliar dan 5 miliar itu bagaimana? Di angkanya bagaimana gitu kayaknya tuh. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Ya, apa Pak? Coba dulu Pak ya, ntar ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adril Sabi. Mungkin baru kali ini saya datang hadir di acara ini. Saya tertarik, memang pengenalan saya terhadap AFC ini dari pertama saya dengan Pak Yohanes. Kebetulan kami sebelumnya satu kantor. Sekarang Pak Yohanes dia sudah memecatkan diri. Jadi sudah sadar gitu. Jadi saya yang tertarik produk AFC ini dari saya coba diri saya. Saya memang diabetes Pak. Saya memang diabetes. Cuma saya coba jalanin. Saya minum produk dari produk yang warna biru itu ungu ya. Utsubushi, Sorry, Subarashi. Iya, Iya, baik. saya coba, saya sudah 4 bulan pakai. Itu saya setiap menggunakan itu, memang penggunaan obat dari dokter saya tetap masih pakai. Tapi setelah saya kena diabetes sudah 15 tahun, lebih dari 15 tahun. Dan baru kali ini 4 bulan ini HbA1c saya dapat sampai 6,4. Sudah 6,4. Memang Biasanya biasanya di atas 10 Pak. Rendah sekali. Jadi dari kondisi itu kan boleh katakan mungkin Pak, jadi dokter sangat tahu bahwa saya pakai itu memang saya tidak berhenti. Disarankan tidak usah menggunakan, maksudnya saya belum berhenti untuk produk untuk obatnya. Obat diabetesnya nggak berhenti. Itu cuma saya sudah minta sama dokter saya nanti setelah 2 bulan yang akan datang saya pengen minta fungsi pankreas saya itu dicek. Nah, Oke. saya bagian dari situ saya untuk menambah keyakinan diri saya. Nah itu bagian yang saya dapatkan untuk bisa bahwa saya menyandarkan diri saya ini yakin dengan produk itu, dengan produk AFC ini sebelum saya bercerita ke orang. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, terus terang saya di marketing saya memang. Oke, dari sales ya Pak ya. Iya, saya di farmasi. Oke. Sebelumnya sekarang cuma sekarang di HRD saya sekarang posisi sekarang. Yang saya ini kan apa sih kita bisa menarik, saya terus ini sampai sekarang ini saya belum Merekrut. merekrut. Oke. Saya punya 1 orang, saya rekrut 1 baru Oke. 1 Pak. Oke, luar Ya, biasa. cuma dengan kondisi ini saya pengen meyakinkan diri saya apa sih yang kita pengen, karena kita lihat produk ini kan cukup mahal. Iya, Ya, betul. saya pakai untuk saya sendiri selama 4 bulan mungkin udah hampir mendekati diamond saya udah untuk mengkonsumsi diri saya sendiri. Oke. Nah, agar orang bisa tertarik, karena saya bukan hanya dapat 1, saya dapat pencerahan dari Pak Yohanes. Kita lihat dulu deh apa niatnya orang yang akan kita ajak bicara nih, apakah dia bicara bisnis atau dia bicara tentang produk. Cuma terus terang saja Pak, belum kemakan di otak saya ini, agar saya bisa membentuk seperti apa untuk meyakinkan diri bahwa saya akan melangkah ke depan. Mungkin itu yang saya bisa. Oke, jadi pertanyaannya lebih tepatnya mungkin aku kerucut
yang ini aja, yang inti dari Oke, pertanyaan. mungkin tadi saya jawab tadi ya, apa yang tadi yang Bapak gimana 1 sama 5 miliar kali ya. Oke, 1 sampai 5 miliar ya. Oke. 1 sampai 1 miliar mungkin ini ya, mungkin karena banyak juga saya lihat teman-teman baru ya yang baru hadir di sini. Nah, jadi ini ada satu strategi Pak ya. Jadi waktu awal saya menjalankan bisnis ini Pak ya. Waktu awal, jadi terus terang saya lebih banyak cerita ini ya. Jadi strategi 3 sampai 6 bulan bagaimana teman-teman bisa punya income 25 juta sampai 100 juta di sini Pak. Ya, kenapa? Karena tadi Bapak juga tanya ya, ada need. Nah, kalau saya kan kebetulan kita kalau ketemu orang sakit Pak, yang sakit yang butuh mungkin cuma 5%. Ya, tapi kalau kita lebih banyak ketemu teman-teman kita yang 95% yang kantongnya sakit Pak. Nah, ya lebih banyak yang kantongnya sakit Pak, 95%. Jadi artinya apa? Artinya saya lebih banyak bicara itu. Ya, jadi contohnya nih, saya ketemu Pak Alan. Pak Alan, kan dari ngobrol sebenarnya kita udah tahu nih, gimana bisnisnya sekarang? Iya sekarang nih lesu nih, gitu kan? Bisnis lesu nih, turun nih omsetnya 50%. Nah kan enak sebenarnya ya kan? Nah, kebetulan Pak Alan, ya, saya ada satu peluang bisnis dari farmasi Jepang, ya, baru masuk Indonesia kita negara ke-8. Nah saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak. Karena uangnya banyak, baru saya ngajak kamu. Kalau uangnya sedikit nggak bisa ngajak kamu dan nggak bisa di sini. Kalau sebulan bisa dapat tambahan income 50 sampai 100 juta, kamu mau dengar nggak? Iya, kan itu kan? Jadi kata-kata seperti itu teman-teman ya. Betul, narasinya gitu ya. Jadi kita kadang-kadang harus tadi ada juga teman-teman dari marketing ya. Jadi sebenarnya dulu saya juga bukan orang marketing, saya IT. Tapi untuk belajar marketing dulu saya pernah diajarkan dari 1 sampai 3 menit pertama Anda harus bisa merangkai kata-kata menjadi sesuatu yang menarik, Pak. Kalau kata-kata menarik, orang akan mendengarkan lagi 1 jam berikutnya. Ya tadi kan gitu ya, benar nggak? Tapi kalau kita langsung masuk, Alan saya ada produk nih dari Jepang nih. Aduh, gue mesti keluar duitnya Pak. Pergi Pak. Nggak ada apa yang datang Pak, betul nggak? Jadi kalau kita udah tahu misalnya ada orang telepon kita mau bicara produk apa, kan otak kita adalah saya harus beli dong. Aduh, temen lama kan gitu datang, nggak enak nih gitu kan. Nah kalau perempuan Pak masih bisa 50-50 Pak, 50-50 per perempuan. Karena kalau perempuan tadi kan, Bu bisa kelihatan cantik, awet muda, kerutan hilang ya kan kita, panjang umur, langsung Pak dia bisa ini. Memang dia ini Pak, dia butuh produknya, suaminya suruh bayar Pak. Perempuan masih bisa, laki-laki nggak bisa. Ya kalau laki-laki menurut saya 95% Anda harus bilang uang ya. Nah jadi 95% tadi saya bilang adalah, nah saya tadi Pak Alan ya, saya ada strategi nih. Nah strategi, kelihatan ya Bapak Ibu ya, kalau nggak kedengaran nggak apa-apa, dengar suaranya aja. Ya strategi 3 sampai 6 bulan ya. Nah teman-teman bisa punya income ya 25 juta sampai 100 juta per bulan. Ya per bulan ya. Ya secara konsisten. Ya kita jangan cuma sebulan aja, besok kan turun lagi ya. Yang nggak ada artinya ya. Nah contoh di sini saya pakai contoh tadi Pak siapa Pak tadi? Budi juga? Ya. Wah Pak Budi juga, oke. Jangan Busido, oke. Sama dengan saya Pak Budi, berarti udah cocok Pak? Iya. Sama-sama Budi Pak, oke. Pak Budi. Nah jadi kalau di sini karena sistemnya adalah binary Pak, cuma kiri dan kanan ya. Nah multi level marketing sudah terjadi banyak evolusi Pak. Evolusi maksudnya sudah terjadi sesuatu menjadi lebih baik ya. Nah dari 42 tahun yang lalu, dari sejak MW Pak pertama kali masuk Indonesia, dulu masih sistem matahari. Sistem matahari tidak ada saling bantu-membantu. Jadi kalau Anda temannya banyak, Anda bisa sukses. Kalau Anda nggak bisa rekrut, Anda nggak sukses. Tapi kalau di sistem sekarang namanya binary, semua orang cuma punya 2 jalur. Sehingga kalau Pak Budi punya teman pertama, sponsor A gitu Pak ya. Teman kedua Pak Budi pasti taruhnya sebelah kanan dong, B gitu. Dapat lagi teman ketiga Pak. Nah karena di sini cuma 2 jalur, berarti Pak Budi dapat lagi teman ketiga, mau nggak mau masih bantu di bawah A Pak ya. Ini adalah orang ketiga Pak, C. Nanti A dapat teman, nah kita minta lagi A bantu lagi di bawah C ya. A1 di sini Pak ya, nanti A2 nya baru di sini. Kenapa? Karena ini adalah network marketing. Network marketing adalah harus saling bantu membantu Pak. Kalau semuanya egois nggak jalan ya, seperti itu. Nah nanti supaya apa, nanti A nya kalau udah ada kiri kanan kan baru A nya pairing. Nanti Pak Budi dapat lagi, mungkin nggak kelihatan kelihatan ya, oke. Nah nanti kalau Pak Budi dapat lagi orang keempat, nah dapat orang keempat lagi, Pak Budi tempatin lagi di bawah B. Nah ini orang keempat D. Kenapa? Karena Pak Budi juga harus pairing Pak, kiri kanan juga. Jadi kita punya jaringan harus dikerjain bersamaan Pak, kiri dan kanan. Dapat teman kelima lagi, nah begitu lagi Pak. Bantu lagi orang kelima di bawah A1, ini orang kelima E. Ya. C dapat teman, begitu lagi. C minta bantu lagi Pak di bawah E.
Nah, C1 di sini, nanti C2-nya baru di kanan, nanti baru pairing. Oke. Nah, strategi kita gimana, Pak? Strategi kita adalah menciptakan kedalaman, Pak. Nah, jadi milestone pertama Bapak adalah menciptakan 30 kedalaman, Pak. Di kiri dan di kanan juga, Pak, ya. Jadi kiri dan kanan ini kita tusuk sampai 30 kedalaman. Ya, 30 kedalaman maksudnya ini, Pak. Ini 1 2 3 4 5 6 7 gitu, Pak, ya. Terus sampai 30 kedalaman, ya. Nah, 6 ini terserah, Pak. Bisa Pak Budi yang sponsor, bisa juga yang sponsor. Ya, gitu ya. Jadi intinya kita terus nusuk sampai 30. Nah, setelah 30 kedalaman ini dari pengalaman kita, Pak, ini akan muncul 250 orang, Pak, kiri dan kanan. Ya, dari mana, Pak, 250 orang ini? Contoh, Pak. Ini adalah misalnya teman Pak Budi namanya Pak Anton. Pak Anton, di sisi kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Kan bisa orang termotivasi. 30 orang ya. Nah, kan gitu kan. Berarti bisa sejalan nih. Nah, kan dia udah mulai belajar dan dia udah mulai tergerak. Begitu dia habisin 30 orang lagi, Pak. Kan kita udah punya 60 orang ya. Pak Budi berarti satu sisi udah punya 60 orang. Kan belum IC, Pak. Di bawah C-nya kan ada 29. A1 28, 27, 26. Nah, orang sudah mulai jalan. Ya, kalau yang bisa ngajak banyak 10, yang nggak bisa ngajak 2, 1 gitu kan. Tapi jaringan kita sudah mulai jalan. Nah, pelan-pelan bisa sampai 250 orang ya. 30 kedalaman aja bisa muncul sampai ribuan orang. Karena kan dari A2 di sini lagi kan 29 lagi, belum di sini lagi kan. Jadi sebenarnya bisa keluar sampai ribuan orang. Tapi kita cukup 250. Setelah 250 namanya hukum Pareto ya. Teman-teman, hukum Pareto gimana? 80-20%. Nah, apa yang dimaksud dengan 80%? 80% hanya sebagai user ya, hanya sebagai pemakai. Udah umum teman-teman, karena teman ya sakit ya, cuma karena nggak enak sama kita ya beli produk. Jadi 80% cuma sebagai user. Nah, 20% yang sama seperti kita, yang mau menjalankan, Pak, yang mau sharing, mau berbagi. Hanya 20% yang saya sebut namanya networker ya. Nah, 20% dari 250 sekarang kita udah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang sudah mau yang bercerita. Gak banyak loh teman-teman ya kan. Satu Indonesia 275 juta penduduk, kita cuma butuh cari 50 kiri, 50 kanan ya. Belum lagi kan Indonesia sekarang menjadi pioner. Dari 8 negara sebelumnya semuanya dijual secara konvensional, hanya Indonesia dibikin network marketing ya gitu ya. Ternyata hari ini setelah kita 3 tahun ini kita sales kita jadi nomor 1 ya, dibanding sama negara Cina, Singapura, Korea yang lain-lain semua. Jadi kita nomor 1 sehingga Jepang melihat Indonesia jadi pioner dan kita bisa next, kita bisa masuk ke negara-negara lain ya, sampai ke Amerika ya. Nah, jadi kalau kita udah lihat begitu lagi, berarti pangsa pasar kita Malaysia tetangga aja lah kan, 33 juta penduduk. Dan daya belinya mereka pasti lebih kuat ya, karena ekonomi mereka lebih bagus. Oke. Nah, kalau sudah 50-50, omset kita udah stabil, Pak. Nah, omset dari mana? Dari pembelian orang ya, 10 paket. Nah, jadi target kita adalah bagaimana kalau udah 50-50, kita sehari, Pak, sudah bisa di atas 10 paket. Dari mana orang beli ini? Nah, kan kita ada 3 paket membership untuk orang bergabung. Yang pertama Ruby kan, orang belanja 1 paket. Orang belanja Safir 3 paket. Orang belanja Diamond 6 paket. Orang yang masuk Ruby kalau cocok kan dia nambah lagi, Pak, upgrade ya kan. Nah ya, upgrade lagi pelan-pelan sampai ke Diamond juga, belum lagi Safir ke sini. Nah, tadi kita Bapak Ibu tadi udah punya apa? Strateginya. Milestone pertama ya, bikin kedalaman 30 sampai 250 20% aktif, berarti ada 50 kiri, 50 kanan. Omset kita udah stabil 10-10 ya. Dari mana 10-10 ini? Nah, asumsi lagi 50 orang yang tadi Bapak Ibu punya member, anggap 20% hari ini yang kerja. 50 orang tapi 20%-nya yang kerja. Yang 40 orang libur ya. Nah, 20% yang kerja berarti ada berapa orang? 10 orang aja. 10 orang ngajak temennya aja, udah nggak usah join banyak-banyak. Ruby aja. Udah 10 paket, Pak. Ya, jadi kalau kita 10-10 kali berapa pairing kita? Nah, kalau Bapak Ibu kalau seperti Diamond ya, pairing ke 1 sampai pairing ke 10 tuh kalinya 300.000 ya. Nah, jadi sehari 3 juta. Pairing ke 11 sampai pairing ke 200 kalinya 100.000 ya. Ini 19 juta. Jadi satu hari Bapak Ibu dibayar 22 juta ya. Kali 30 hari 660 juta. Ya, kalau saya sih rata-rata tiap hari itu mentok 22 juta satu titik ya. Nah, kalau satu titik kurang iya, tiap hari udah. Jadi saya udah biasa, adalah sama. Jadi udah nggak usah lihat kondisi jiwa. Karena tiap hari udah pasti 22 juta gitu ya. Ya, aman nanti. Nah, kalau satu titik Bapak Ibu kalau kurang, berarti siapin 3 titik dari sekarang boleh. Nah, sehingga Anda bisa punya potensi penghasilan 2 miliar satu bulan ya. Kalau dari uang tidak masalah Pak Budi, nah 3-3-nya kita ambil gitu.
Tapi yang dijalankan, ingat ya, yang dijalankan adalah selalu mulai dari titik pertama dulu. Ya, oke, kembali ke sini lagi. Tadi kan udah 10-10. Kali berapa? Nah, Pak Budi kita duplikasi ke teman-teman. Udah Anda fokus di, kalau Anda diamond, fokus sehari bisa 10 pairing, Pak. Yang 300.000. Jadi kalau kita kali 300.000, berarti satu hari income-nya Pak Budi sudah di atas 3 juta. Kali 30 hari 100 juta, ya. Ini bisa dicapai berapa lama? 3-6 bulan. Nah, jadi waktu awal saya jalanin bisnis ini nggak langsung Pak saya bisa dapat miliaran sekarang ya per bulan. Jadi saya dapat dari mana? Saya dapat bulan pertama cuma 12 juta. Bulan kedua 3. Jadi bulan pertama untuk saya jalanin, nah bulan pertama ya 12 juta aja Bapak Ibu. Bulan kedua 30,9 juta. Bulan ketiga 42,9 juta. Bulan keempat 82,1 juta. Bulan kelima 100,9 juta. Jadi saya butuh 5 bulan baru capai di atas 100 juta. Nah setelah saya 5 bulan saya mulai sharing strategi saya ini ke teman-teman ya kan. Mulai cepat nih Pak. Nah teman-teman saya yang dari Surabaya, plannya Pak Yusak ini ada Silviandro 4 bulan 100 juta. Ada Pak Faustin 4 bulan. Kemudian 3 bulan ini ada juga plannya dia Pak Bobby, orang asuransi ya. Sebelumnya di Prudential. Nah 3 bulan 100 juta. Kemudian mulai lagi 2 bulan. Ya ada teman kita juga yang Ibu Yora ya, pilotnya Garuda 2 bulan 100 juta. Sekarang 1 bulan udah kayak kacang goreng. Semakin banyak yang 1 bulan 100 juta ya. Di grup saya ada saya kemarin kenalin ke teman saya buka toko bangunan 1 bulan 100 juta. Ya, Ibu Ernesta bulan pertama sudah 250 juta. Nah, kenapa? Karena ya tadi itu bahwa orang sekarang udah mulai banyak mengerti. Orang kalau tergantung kekuatan Anda, kalau Anda bisa main di sosial media masih lebih kuat. Tapi kalau Anda belum biasa main di sana jangan main juga. Ya, orang kita nggak punya teman. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, nah nanti kalau udah mulai stabil Pak 100 juta, baru Pak Budi kerjakan lagi titik kedua. Nah tadi kan saya punya 3, ya kan? Karena satu sisi dari D ke bawah ini kan Pak Budi sudah punya 250 orang. Nah kita bikin lagi, tusuk lagi yang B sampai 30 kedalaman seperti ini lagi. Nanti yang B ini akan menghasilkan lagi 100 juta yang kedua. A juga sama, 100 juta lagi yang ketiga. Kalau A, B 100 juta, titik ini mungkin udah 200 atau 300 juta, ya seperti itu. Ya, iya, simple Pak, betul. Dan ini sebenarnya tinggal tergantung bagaimana Bapak Ibu duplikasi. Ya, ini bukan sesuatu yang susah. Karena hari ini yang bisa capai 50 sampai 100 juta ini ada ribuan orang. Terus terang industri ini luar biasa Pak, ya. Karena saya juga biasa di konsultan IT juga di bank-bank. Nah, satu perusahaan aja yang bisa bayar 100 juta itu nggak banyak. Betul nggak? Jadi benar banyak orang selalu bilang kan kita kalau kerja sampai kita pensiun belum tentu kita dibayar gaji 100 juta. Tapi di sini satu ini ya. Nah, tadi kalau ada yang kurang paham kenapa bisa, nah terus terang di multi level marketing ada perkalian. Nah seringkali kalau kita kerja itu nggak ada perkalian Pak. Jadi dulu waktu saya mulai mengenal multi level marketing di usia 33 tahun Pak, ya di usia 33 tahun. Nah pada saat itu yang membuat saya tertarik di dunia network marketing adalah pada saat itu saya mau pensiun muda pensiun kaya. Nah jadi saya suka baca buku, semua buku saya baca ya. Pada saat itu kan muncul ya tahun 2004 itu Rich Dad Poor Dad itu di Gramedia buku semua, sampai semua buku saya beli semua, saya baca semua, saya juga belajar sama banyak guru. Nah akhirnya saya ketemu satu kesimpulan. Jadi guru saya bilang gini, kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu, bisnis yang kita lakukan harus ada perkalian Pak dan pertambahan. Kalau bisnis yang kita lakukan tidak ada perkalian dan tidak ada pertambahan, Anda susah, lama jadi kaya. Bukannya nggak bisa, lama jadi kaya ya. Oke, yang pertama dia bilang, dulu kan saya kerja kan sebagai konsultan. Kita kalau kerja, kalau nggak kerja dibayar nggak Pak? Nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada perkalian Pak. Ya kan? Sepupu saya Pak, banyak dokter. Keluarga saya juga banyak dokter. Dokter kalau nggak praktek nggak ada duit loh. Nggak ada. Pengacara nggak ada kasus ada duit nggak? Nggak ada. Kita usaha Pak, punya toko. Nggak buka toko ada duit nggak? Nggak ada juga. Karena perkalian kita nggak ada. Nah, salah satu kata guru saya gini, kalau bapak kamu punya pabrik selamat. Karena pabrik adalah perkalian Pak. Ya kan? Tapi bapak saya kan nggak meninggalkan pabrik buat kita Pak, ya kan? Nah, aku tahu mungkin ya kan? Kalau kan Anda bisa, kalau kita punya pabrik spidol ya kan, 1 spidol bisa untung 1000. Ya udah gimana caranya kita produksi 1 juta piece Pak. Kalau produksi 1 juta piece kali 1000 kan kita udah punya uang 1 miliar. Ya, itu pabrik adalah perkalian. Tapi kalau Anda nggak punya pabrik, kata guru saya adalah salah satu adalah multi level marketing. Karena multi level marketing ada perkalian. Kenapa hari ini saya punya income bisa 1 miliar lebih ya? Teman-teman Busir kan semua satu income. Nah, sebenarnya apakah saya kerja lebih keras daripada Bapak Ibu semua? Jawabannya tidak, kan sama, betul kan? Nah,
Jadi yang tadi saya bilang, saya mulai dari contoh ya. Saya tadi ke Pak Alan, ya Pak Alan, saya ada peluang bisnis dari Jepang. Ya kata-kata saya nih, ya saya ada satu peluang bisnis dari Jepang, baru masuk Indonesia. Dan Indonesia kita adalah buka negara ke-8. Nah saya sudah pelajari sistemnya loh kan gitu. Uangnya banyak, karena uangnya banyak baru saya ngajak Bapak. Nah kalau sebulan bisa dapat tambahan income 50-100 juta, Anda mau dengar? Simpel Pak ya. Nah teman saya contohnya Pak, ada 100 orang. Saya bicara begini Pak, udah anggap 90 orang nggak join Pak, benar nggak? 10 orang bergabung, ya bagus kan? Oke, berarti saya hari ini sudah punya 10 teman yang mau belum bisnis ini. Dari 10 teman ini Pak, saya ngajarin mereka lagi Pak, sama ngomong yang sama Pak. Jadi 10 masing-masing cari 10 udah berapa Pak? 100. 100 masing-masing cari 10, 1000. 1000 masing-masing cari 10. 10.000 Anda udah kaya raya, ya. Nah 10.000 ini udah 1 bulan mereka beli 1 paket aja dan kita kalinya 100.000 aja. 10.000 member kita Pak, 1 bulan dia cuma beli 1 paket. Ya tadi karena dia sakit, ya, karena dia ingin referensi orang, ya kan, atau dia bisa beli untuk keluarga dia, istri dia, orang tua dia, udah 1 bulan 1 paket aja. Sekali 10.000 Pak. Dan kita cuma dapatnya 100.000. Bapak Ibu udah dapat income 1 miliar Pak per bulan. Ya, nangkap ya kira-kira gitu ya. Itu adalah bisnis perkalian. Oke. Tadi sekilas mengenai itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua berikutnya saya kasih ke Pak Dendi. Bapak tadi dengan Bapak siapa? Adril. Ya Pak Adril. Pak Adril, dalam 15 tahun itu kan pasti udah banyak banget ya, selain obat-obatan gitu ya. Mungkin ada alternatif dari herbal apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu, mungkin Pak Adril tahu nggak di AFC ini kita dengan produk lain tuh bedanya di mana gitu? Belum tahu ya Pak ya. Oke. Kita jadi gini Pak, yang membuat kita itu bukannya kita ingin menjelekkan produk lain gitu ya, tapi memang kita diedukasi oleh dokter-dokter bahwa sebenarnya produk AFC itu satu produk yang organik gitu ya, satu produk organik. Nah itu dia harus punya sertifikat organiknya, seperti itu. Yang penting itu gitu. Kemudian kedua, kita ada paten-paten fungsinya atau paten manfaatnya gitu. Nah itu boleh dikatakan kalau misalnya Bapak bisa search juga di apotek-apotek gitu ya, produk-produk yang ada di pasaran atau produk lain gitu ya. Nah kalau produk lain yang tidak ada paten fungsinya gitu ya, itu berarti dia sifatnya hanya masih cocok-cocokan aja gitu. Untuk seseorang ada yang bisa berhasil, dia ada terjadi perbaikan, ada yang enggak, bahkan yang ada efek samping negatif sama sekali. Nah paten fungsi itu di AFC ini mereka butuh riset itu selama puluhan tahun. Riset puluhan tahun, kalau sudah bagus risetnya akan naik ke jurnal-jurnal penelitian perorangan, kedokteran, ke dokter-dokter, ke peneliti gitu ya. Nah kalau misalnya semua hasil jurnal medisnya itu sudah baik, baru akan naik lagi tuh setelah berapa tahun, naik dia levelnya ke uji klinis. Nah uji klinis ini itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten untuk melakukan uji klinis yang diakui oleh negara. Itu juga prosesnya panjang, bertahap-tahap, berlapis-lapis selama belasan tahun. Nah itu akan diberikan dites ke mulai dari hewan gitu, ke orang gitu ya. Itu pun dilakukan juga ke ratusan orang gitu ya, di berbagai negara juga gitu. Nah sampai semuanya mengalami perbaikan gitu ya, semua orang yang diberikan ini tidak ada efek samping negatif. Nah itu untuk semua orang juga diberikan itu bereaksi yang sama gitu, mengalami perbaikan. Baru 7-10 tahun kemudian itu baru bisa dikeluarkan paten fungsinya gitu, seperti itu. Jadi paten fungsi ini dia merupakan level yang tertinggi dari sebuah uji klinis medis, tahapannya seperti itu. Jadi sudah pasti 100% mutlak berhasil untuk semua orang yang diterapi pakai AFC ini. Nah di situ kelebihan kita di situ gitu. Dan itu saya sudah melihat ke beberapa produk-produk gitu ya, baik yang di pasaran atau enggak yang di perusahaan-perusahaan lain, itu tidak ada paten fungsi medisnya gitu. Jadi mereka hanya berdasarkan based on testimoni aja gitu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa kayak misalnya seperti akar bajakah itu kan bagus memang gitu ya, bisa menyembuhkan kanker apa segala macam, testimoninya banyak. Tapi Pak, yang tidak sembuh pun dan berefek samping negatif itu juga banyak banget yang tidak dipublikasikan seperti itu. Nah tapi kalau kita sudah ada paten fungsi medis seperti yang di AFC ini, itu pasti akan terjadi perbaikan gitu, nggak akan ada efek samping negatif dan pasti akan perbaikan. Nah itu yang Bapak mesti pegang gitu ya, bahwa kita di Indonesia ini saat ini saya belum ketemu lagi nih produk yang punya paten fungsi medis seperti itu gitu. Nah kalau tidak ada paten fungsi medis berarti ya selebihnya adalah kecap lah, istilahnya kasarnya ya, seperti itu.
Nah kalau kita sudah ada paten fungsi medis ini ya berarti memang kita apa yang kita share tuh memang nggak perlu kecap lagi, memang itulah bukti medis yang sudah ada gitu. Nah jadi kalau misalnya apa namanya sekarang juga kayak saya misalnya gitu ya, secara kejepit saya ngelihat itu ada paten fungsi, oh nih produk ini different banget dengan yang lain gitu ya, karena satu-satunya yang punya paten fungsi ini gitu, jadi pasti bekerja dan saya yakin pakai itu gitu ya. Keluarga saya juga sudah terbukti gitu seperti itu, dan juga akhirnya ketika saya berjalan dengan baik, oh oke, ini karena range harganya cukup lumayan gitu ya, saya mesti jalankan bisnis ini supaya ada income yang masuk supaya saya bisa beli lebih murah gitu. Tapi kenyataannya ketika kita menguasai bisnisnya ini dengan baik gitu ya, kemudian ada penguasaan produk dengan baik gitu ya, kita juga menjelaskannya juga ke orang tuh lengkap sekali gitu. Jadi istilahnya memang tidak bisa dibantah lagi lah seperti itu. Nah makanya di bulan pertama pun ketika selepas saya menggunakan ini dan terjadi proses perbaikan, itu langsung di bulan pertama saya bisa konsumsi gratis Pak, sampai sekarang udah 3 tahun seperti itu. Kurang lebih Pak Dendi ini ya penjelasannya lebih ke arah edukasi Pak. Jadi bagaimana kita bisa memberikan beritanya yang tepat. Jadi kita nggak berlebihan, nggak kurang juga, dan yang rasional juga. Misalnya tadi seperti organik, nah itu kan secara nggak langsung orang akan teredukasi. Ketika orang teredukasi menjadi tertarik. Nah dari situ dia akan membeli produk kita. Nah sekarang teman-teman semua ada yang mau tanya lagi nggak? Satu pertanyaan kunci terakhir nih, nanti Ibu Hanis yang menjawab. Pertanyaannya mungkin yang menarik nih. Ya tanya-tanya aja teman-teman. Nah iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam. Kalau saya lihat tadi Pak Budi, kemudian Pak Dandi, kemudian Mbak Anis ya, terlihatnya sepertinya agak antara butuh-butuh enggak dengan uang gitu ya. Jadi kayak hanya vakansi aja gitu, ngadain untuk kemudian berbisnis AFC gitu. Jadi kayak Bu Anis tadi kan sambil lalu gitu ya. Kemudian Pak Dandi karena juga maksudnya Bu Anis kan lebih kepada trainingnya, kemudian ternyata alhamdulillah nggak pernah lihat malah kondisi jiwanya. Kemudian kalau Pak Dandi juga karena dari sakit ya, kemudian berobat, kemudian kalau Pak Budi juga mulai seperti itu. Mau saya tanyakan adalah kalau kita ketemu dengan orang yang memang orang sakit, orang Indonesia kan tadi yang instan, walaupun tadi Bapak katakan seinstan-instannya kan kita harus ada proses nyobeknya, kemudian masak mie-nya dan sebagainya. Cuman pengen lebih instan lagi nih orang Indonesia kan, sakit kalau bisa minum 1-2 udah alhamdulillah udah sembuh gitu, udah IP gitu. Nah ini cara untuk menyiasatin seperti itu gimana? Terima kasih. Iya, makasih Mbak Mona. Saya sekalian jawab yang Pak Adril ya. Jawab juga yang Pak Adril, kan Bapak udah minum terus udah ikut pertemuan ini pertama kali ya Pak ya. Tapi kok belum gitu, padahal pengen banget. Nah sama sih dengan yang Mbak Mona. Kalau menurut saya tuh kuncinya sabar ya. Kadang-kadang kan kita pengennya begitu minum, begitu bisnis langsung dapat gitu ya. Memang ada yang seperti Karyana 3 bulan 400 juta gitu, dan itu ada di jaringan saya. Tapi ada yang butuh waktu. Jadi satu kuncinya itu untuk jawaban Mbak Mona sama Pak Adri itu sabar. Kalau untuk Pak Adri Bapak ikutin aja, misalnya datang ke sini. Kadang-kadang kan orang tuh datang kayak, gue dapat apa ya? Gue kok nggak closing table talk. Tapi itu tuh akan membuat ikatan kita dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, bonding kita, hati kita itu akan makin dekat. Kalau Bapak baru sekali 2 kali, mungkin kayak dulu saya juga masih pinggir-pinggirnya gitu. Jadi jalanin terus aja Pak prosesnya. Kayak saya dengerin Pak Niko pertama kali LOP-nya AFC, kan tadi saya cerita, saya ngantuk. Dengerin kedua, catatannya tadinya sampai poin 3, kedua ke 5 sampai poin 5. Itu kan berproses, tapi makin lama kan saya jadi paham tentang perusahaan ini. Jadi Bapak sabar, di dalam tubuh Bapak kan berproses. Karena diabetesnya kan 15 tahun. Ketika Bapak itu langsung bisa hasilnya keren banget, nanti Bapak akan bisa cerita dengan sendirinya, dan Bapak berkumpul dengan komunitas-komunitas baik. Yang saya yakin kalau niat kita baik pasti ada jalan gitu. Ya. Kemudian mungkin sebelum jawab itu ya, tadi kan Pak Budi jelasinnya dengan bagus. Saya punya Ko Yohanes juga kalau jelasin hitung-hitungan juga bagus. Kalau CN itu mirip saya gitu ya. Ditanya bonus bearing apa juga dulu tuh nggak paham. Nah, jadi saya mau sharing sebelum menjawab Mbak Mona ya.
Jadikan kekurangan kita itu adalah kekuatan. Kekurangan saya itu dalam angka. Mbak Mona aja tuh baru join dengan saya tuh, kalau angka dia udah tahu nyarinya bukan saya, nyarinya Mas Agung, ya. Nah tapi saya punya kekuatan karena kekurangan saya adalah angka, nggak paham gitu kan. Saya menjadikan direktur keuangan saya itu adalah Allah gitu, dan itu tidak akan terbantahkan. Kita punya bisnis nggak akan pernah rugi tapi selalu untung, dan itu saya punya hakul yakin di situ. Ketika kita mengangkat direktur keuangan saya adalah Tuhan yang sesuai agama teman-teman masing-masing, pasti selalu berhasil. Kalau niat kita baik, kita berbagi kebaikan gitu ya, pasti juga kita akan ada jalannya. Itu sih Pak, jadi harus sabar. Kita juga nggak bisa memaksa Tuhan, saya maunya sekarang gitu kan, kita baru sekali 2 kali. Nah untuk yang baru minum 1 saset 2 saset, kembali lagi Mbak, saya kan mempelajari kesehatan sejak di produk sebelumnya ya, walaupun saya nggak terlalu aktif di sana karena yang jalan adalah bisnis konsultan saya. Tapi gini, kita kan makannya aja beda gitu. Indonesia makannya enak-enak, pengennya baru minum 2 saset langsung sehat. Metabolisme kita beda, usia beda gitu, dan rezekinya beda. Contohnya misalnya ibunya Mas Agung ya, minum 3 saset bisa langsung naik tangga, padahal udah sepuh banget gitu. Tapi ada yang minum misalnya, saya pengennya kan wajahnya tuh kinclong kayak Cieni gitu, tapi kok ya udah lumayan sih ini ya, ada yang lihat foto before after saya beda banget gitu kan. Tapi itu kan butuh kesabaran, nggak mungkin saya minum 1 saset terus langsung kinclong gitu ya. Saya harus olahraga juga ya, kemudian pola makannya dirubah. Jadi seperti itu sih kalau saya, kita harus sabar gitu. Mungkin saya mau tambahin satu lagi sebelum ditutup ya, walaupun nggak ditanya, karena karena ini orang sudah bilang Mbak Anies kok sabar banget sih gitu. Iya, karena itu menurut saya penting gitu. Saya kalau udah ngerekrutin, satu yang pernah disampaikan ke Pak Niko, nah kan kita nggak tahu ngekliknya di mana, Pak Niko ngomong di mana juga saya udah lupa. Tapi dia bilang gini, kalau kita ngerekrut orang, kita punya tanggung jawab terhadap orang tersebut. Bukan 3,4-nya, bukan 20.400.000-nya, tapi bagaimana orang tersebut sukses. Jadi kalau orang itu udah tidur ya, saya tuh senang banget, Assalamualaikum. Saya akan tanya lagi. Makanya kata teman saya Mas Agung, kok lo sabar banget ya, karena itu tanggung jawab kita. Kita nggak dapat 20.400.000-nya aja atau bonusnya, tapi tanggung jawab kita membuat orang itu berhasil. Ada amanah ya Bu. Ada amanah di situ, makanya kita nggak akan pernah capek teman-teman kalau tanggung jawab kita seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman ya, jadi dari summary tadi sebenarnya teman-teman kalau Anda melihat ya, peluang bisnis ini gak ada habisnya. Jadi itu yang pertama kali waktu saya bergabung di sini, saya cuma melihat peluang bisnis dari sisi mana. Saya cuma lihat ini, rumah sakit sampai hari ini terus bertambah atau makin berkurang? Bertambah teman-teman. Yang sakit makin berkurang atau makin bertambah? Bertambah teman-teman. Itu loh yang mempengaruhi. Artinya apa? Peluang bisnis ini yang mengenai ke bidang kesehatan gak ada habis-habisnya ya. Dan Menteri Kesehatan sekarang Pak Budi Gunadi Sadikin, nggak tahu beliau masih kenal sama saya atau belum ya, karena saya dulu pernah proyek bareng sama dia dulu di Bank Mandiri ya kan. Nah dia mengatakan 5 tahun ke depan aja untuk di Indonesia aja bisnis kesehatan akan menyentuh 1000 triliun sekian, 1000 triliun sekian loh Bapak Ibu ya. Dan AFC ini hari ini kita baru penjualan produk kita baru 1-2 triliun. Jadi makanya kalau 1000 triliun semua berbondong-bondong, benar nggak? Ya makanya sekarang mau pandemi, mau krisis, mau resesi, ya mau perang, orang tetap butuh sehat ya. Karena sehat kita bisa cari uang lebih banyak, betul nggak? Kalau kita nggak sehat, uang berapapun nggak ada artinya ya. Oke, sebelum saya nutup, nah kita ada undian teman-teman. Nah yang tadi yang hadir tadi yang tepat waktu sudah diisi nama-namanya. Ya kita akan undi.